Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil penyajian materi mengenai konsep ekuitas. Namun sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Virginia sebagai moderator, rekan saya Fuji Safira Mustaki sebagai pemateri pertama, Melati Putriani Idris sebagai pemateri kedua, dan terakhir rekan saya Dikna Towalu sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sub pokok pembahasan yang akan disampaikan dan dipresentasikan oleh pemateri 1, 2, dan 3. Untuk perusahaan perseorangan, ekuitas sering disebut modal. Untuk perseorangan, istilah ekuitas, pemegang saham atau stakeholder equity, lebih merefleksi kata yang ingin dikandungnya. Istilah modal sering digunakan pula sebagai pada kata equity, walaupun modal lebih dekat maknanya dengan istilah kapital ekuitas, mengandung unsur kepemilikan atau ownership. Untuk organisasi non-profit, ekuitas disebut dengan aset bersih atau net asset untuk menghindari kesan adanya kepemilikan. Karena konsep kesatuan usaha yang memisahkan antara manajemen dan pemilikan, informasi tentang ekuitas pemegang saham menjadi sangat penting karena hal tersebut menunjukkan hubungan antara perusahaan, perseorangan, dengan pemegang saham. Dari sudut pemegang saham, ekuitas pemegang saham merupakan hak atas kekayaan atau nilai yang tertanam dalam perseorangan. Kalau dipandang dari sudut kesatuan usaha, ekuitas pemegang saham merupakan utang perseorangan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, ekuitas pemegang saham dapat dipandang sebagai gambaran hubungan yuridis antara perseorangan dan pemegang saham. Dengan kedudukannya yang demikian, persoalannya adalah bagaimana melaporkan atau menyajikan informasi elemen ini agar hubungan dan tanggung jawab yuridis dapat dipertahankan. Selanjutnya, definisi ekuitas. Karena artikulasi harus dipertahankan, ekuitas tidak didefinisi secara semantik, tetapi secara sintaktik. Artinya, ekuitas didefinisi secara mekanik atau prosedural dalam kaitannya dengan elemen-elemen statement keuangan yang lain. Lebih tegasnya, ekuitas tidak dapat didefinisikan secara independen terhadap aset dan kewajiban. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan tahun 2002, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, mendefinisi ekuitas sebagai berikut pada pasal 49 yang berbunyi tentang ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Definisi di atas tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh FISB dan CVASC nomor 6 sebagai berikut. Equity or net asset in the residual interest in the asset of an entity that remains after deducting its liabilities. Godfrey Hudson and Holmes tahun 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Dan yang ketiga, substansi ekonomi perjanjian. Atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditur dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Akan tetapi, terdapat dua karakteristik yang melekat pada hak kreditur, yaitu yang pertama, penyelesaian klaim mereka pada tanggal tertentu melalui transfer aset. Yang kedua, prioritas di atas pemilik dalam penyelesaian klaim mereka dalam hal likuiditas. Jadi, klaim kreditur terbatas jumlahnya dan harus diselesaikan pada tanggal tertentu, sementara klaim pemegang saham merupakan jumlah residual dan tidak harus diselesaikan atau dilunasi pada tanggal tertentu. Selanjutnya, tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Tujuan lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Informasi tentang kewajiban yuridis perseorangan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham ini. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut
minimal, yaitu yang pertama, sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. Yang kedua, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengembalian modal setoran kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya urutan proteksi. Kemudian, perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas dasar laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. Selanjutnya, modal yuridis. Tujuan penyajian modal yuridis ini adalah untuk memberi informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Akuntansi menganggap pengungkapan modal yuridis tersebut tidak penting karena akuntansi lebih menekankan pada jumlah rupiah yang benar-benar disetor oleh pemegang saham sebagai jumlah rupiah kontrak antara perseroan dengan pemegang saham. Modal saham ini juga merupakan batas tanggung jawab pemegang saham dan batas kerugian pribadi yang harus ditanggung pemegang saham. Artinya, dalam hal terjadi likuidasi, pemegang saham tidak dapat menuntut pembagian kekayaan atas dasar modal yang disetor, atau kecuali adanya sisa untuk itu. Ada dua alasan penerbitan saham tanpa nominal, yaitu yang pertama, untuk menghindari hutang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga nominal, dan yang kedua, tidak ada hubungan antara nominal dengan harga pasar saham. Perubahan modal. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Dalam hal kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah yang pertama pemesanan saham, yang kedua obligasi terkonversi atau berhak tukar, yang ketiga saham istimewa terkonversi atau berhak tukar, yang keempat dividen saham, yang kelima hak beli saham, opsi dan warna, dan yang keenam saham treasury, obligasi terkonversi. Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam hal periode konversi tertentu. Kalau hak tukar tersebut diambil, yang terjadi adalah perubahan status kewajiban modal setoran. Masalah teoritisnya adalah menentukan jumlah rupiah yang dapat dianggap sebagai modal setoran sehingga modal saham dan kelebihan di atas modal saham dapat ditentukan dalam dua hal sebagai basis kapitalisasi, yaitu yang pertama nilai buku atau book value atau nilai bawaan atau carrying value obligasi pada saat penukaran. Yang kedua, harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Mana yang paling objektif? Saham prioritas terkonversi, pengukuran jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti pada obligasi terkonversi. Dengan pendapatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium atau diskon ditransfer ke modal pemegang saham dan premium atau diskon modal pemegang saham biasa. Tidak ada untung atau rugi yang diakui pada saat konversi tersebut. Ini berarti bahwa jumlah rupiah yang mula-mula diterima pada saat penerbitan saham prioritas dianggap sebagai modal setoran mula-mula untuk saham biasa. Dividen saham. Dividen saham merupakan distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan. Dividen saham akan menyerupai pemecahan saham. Pemecahan saham adalah penurunan nominal atau nilai nyata per saham dengan cara penukaran tiap satu saham yang beredar dengan dua atau lebih saham baru yang nilai nominal per sahamnya merupakan pecahan dari nominal saham semula. Saham prioritas terkonversi.
Perusahaan dapat juga menjual hak beli saham kepada non-pemegang saham dengan cara menjual kupon pembelian saham atau waran. Dalam PSAK nomor 41 IAI mendefinisikan waran sebagai berikut. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Pasal 30. Perbedaan waran dengan hak beli saham dan opsi saham dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, waran diterbitkan oleh perusahaan sedangkan hak beli saham diterbitkan oleh investor baik individual maupun institusional. Kedua, jangka waktu opsi waran biasanya lebih lama, dapat tahunan daripada jangka waktu opsi hak beli saham. Ketiga, waran dijual atau diterbitkan kepada umum, bukan pemegang saham atau karyawan perusahaan, dan biasanya hal ini menjadi syarat bagi pembeli. Keempat, saham dijual dengan harga tertentu, tunai, tidak gratis. Kelima, harga pembelian saham total harga waran plus tambahan kas. Pada saat pengambilan opsi biasanya melebihi harga pasar saham pada saat waran ditawarkan. Keenam, bila opsi tidak diambil, kos waran tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang waran. Dan yang terakhir, waran dapat diterbitkan menyertai penerbitan surat utang obligasi. Penurunan modal saham. Patton dan Layton 1970 menegaskan bahwa ditinjau dari segi penilaian pasar terhadap perusahaan tidak ada alasan untuk menganggap bahwa baik perseroan mewakili mereka yang masih memegang saham maupun pemegang saham yang mengembalikan haknya yang menyerahkan sahamnya memperoleh laba efektif atau menderita rugi efektif dalam transaksi modal tersebut jika harga yang dibayarkan untuk tiap saham yang ditarik kembali lebih rendah daripada las saham pada saat penarikan kembali tersebut, maka dapat dianggap bahwa penilaian pasar terhadap perusahaan secara keseluruhan atas dasar nilai likuidasi pada saat itu adalah lebih rendah daripada jumlah rupiah yang tercatat untuk aset seperti kas, piutang dan kas aset lainnya. Demikian pula kalau harga yang diberikan untuk saham yang ditarik kembali lebih tinggi daripada nilai bukunya, ini berarti bahwa penilaian pasar pada saat itu memperhitungkan adanya apresiasi aset yang tercatat maupun aset tak berwujud lainnya yang tidak tercatat. Perubahan laba ditahan. Jika pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama untuk mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periode dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari laba rugi akun laba income summary adalah laba yang dipindahkan dari akun selisih seluruh elemen transaksi operasi. Dalam arti luas disebut laba komprehensif. Transaksi ini dapat dipengaruhi. Laba yang ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal seperti yang digunakan di atas. Pengaruh beberapa transaksi di atas langsung dimasukkan dalam laba ditahan dan tidak melalui elemen laba rugi perioda. Terjadi transaksi tersebut karena transaksi tersebut merupakan transaksi modal. Sebagai ketentuan umum, selain karena pos-pos transaksi modal di atas, laba ditahan dalam suatu periode hanya berubah karena laba atau rugi operasi dalam arti luaskan pembagian dividen. Kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi biasanya dilakukan dalam hal terjadi suatu divisi. PSAK nomor 51 pasal 9 mendeskripsikan pengertian kuasi reorganisasi sebagai berikut. Kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan meminta kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo divisi. Proses kuasi organisasi biasanya terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah aset dan kewajiban dinilai kembali atas dasar nilai pasar atau nilai wajar pada saat reorganisasi. Kedua, modal setoran lain atau agio saham harus ditentukan jumlahnya sehingga cukup besar untuk menentukan divisi. Bila sudah cukup besar, maka divisi dapat langsung dikompensasi dengan agio modal saham ini. Kalau tidak cukup, nominal saham atau nilai yuridis saham harus diturunkan atau dimintakan kesediaan dari pemegang saham untuk menutupi defisit dengan mendonasikan sebagai modal. Saham ini berarti sebagai modal dikuasi tanpa kompensasi siapapun kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, saldo debit lama ditahan. Defisit dieliminasi dengan cara mendebit agio atau premium modal saham. Laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi non-pemilik harus dibedakan dan
ekuitas. Dengan perubahan akibat transaksi pemilik, semua perubahan akibat transaksi operasi harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Pos-pos operasi dalam arti luar sebagai lawan pos-pos transaksi non-pemilik meliputi pos-pos operasi utama, pos-pos tambahan dan pos-pos sifatnya khusus atau luar biasa tetapi berasal dari transaksi non-pemilik. Berikut adalah laporan perubahan ekuitas PT Unilever Indonesia. Nah, dapat kita lihat dari catatan atas laporan keuangan untuk modal saham dan tambahan modal disetor saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Tambahan modal disetor merupakan selisih antara kontribusi modal dan nilai nominal saham. Biasa yang secara langsung terkait dengan penertiban saham disajikan sebagai pengurangan tambahan modal disetor. Untuk dividen, pembagian dividen final kepada para pemegang saham perseroan diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui oleh para pemegang saham perseroan. Pembagian dividen interim kepada para pemegang saham perseroan diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat direksi dan sudah diumumkan kepada publik. Laba bersih per saham dasar. Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik perseroan pada periode yang bersangkutan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Untuk penyajian laba komprehensif seperti yang telah dijelaskan tadi, dengan dianutnya pendekatan laba semua termasuk atau laba komprehensif, masalahnya adalah bagaimana cara menyajikan komponen-komponen membentuk laba komprehensif dan bagaimana mereka disajikan dalam statement laba rugi. Baiklah, untuk penyajian materi dari pertama hingga akhir dapat disimpulkan bahwa konsep kesatuan usaha memisahkan secara fisik dan konseptual antara manajemen dan pemilik ekuitas. Pemegang saham menggambarkan hubungan yuridis antara perseroan dengan para pemegang saham. Ekuitas pemegang saham terdiri atas dua komponen yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecahkan menjadi modal yuridis dan modal setoran lain. Ekuitas didefinisikan secara sintaktik sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terpaksa didefinisikan secara sintaktik, bukan semantik, karena keperluan untuk mempertahankan artikulasi statement keuangan. Ekuitas mengandung makna pemilihan, oleh karena itu, untuk organisasi non-bisnis, ekuitas sering disebut dengan aset bersih. Ekuitas berbeda dengan kewajiban dalam tiga hal, yaitu hak atas penyelesaian klaim, hak penggunaan aset, dan substansi perjanjian atau yuridis. Walaupun demikian, atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan investor dipandang sebagai pihak luar perusahaan yang terpisah dari manajemen. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok 11 penyajian materi konsep ekuitas. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.